semua, perkenalkan nama saya Monica Juniarti Clara dari Prodi PGSD Universitas Trilogi. Sekarang saya akan melakukan praktik micro teaching untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah pembelajaran IPA. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anakku? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari pada tema 6, cita-citaku, dengan subtema 1, aku dan cita-citaku. Dan inilah KD-nya. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai siklus pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup, yang pasti dengan menggunakan strategi active learning true or false. Sebelumnya, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu gak apa saja makhluk hidup yang ada di bumi ini? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan, Bu. Ya, betul sekali ya. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang makhluk hidup yang telah tadi disebutkan oleh temannya. Dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, siswa mampu melakukan pengamatan dan mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan baik. Dan yang kedua, siswa mampu menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan dan mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan benar. Baik, tujuan pembelajaran kali ini sudah saya sampaikan ya. Selanjutnya, kita akan memulai pembelajaran kita. Sesuai dengan tema kita kali ini, cita-citaku, ternyata sebelum kalian bisa menggapai cita-cita kalian, ada beberapa tahapan yang sudah dan akan kalian lalui sebagai makhluk manusia atau makhluk hidup. Sebelumnya, selain manusia, apa saja makhluk hidup yang kalian ketahui? Hewan dan tumbuhan, Bu. Wah, benar sekali ya, Safira. Sekarang kita akan membahas mengenai siklus pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Pertama, kita akan membahas siklus pertumbuhan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas siklus pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dan yang ketiga, kita akan membahas siklus pertumbuhan pada tumbuhan. Oke, yang pertama, siklus pertumbuhan pada manusia. Yang pertama, manusia, tahap pertama itu ada bayi dari 0 sampai 18 bulan. Saat masih bayi, kita mengalami pertumbuhan secara cepat pada tahun pertama. Selama tahun pertama, bayi selalu bergantung pada orang tua untuk memperoleh makanan dan perlindungan. Tahap yang kedua, ada anak-anak 2 sampai 5 tahun. Pada usia ini, kita mampu berbicara dan mengenal lingkungan, serta mampu bersosialisasi dan mulai masuk sekolah. Pada tahap ini, kerja otak kita semakin baik. Karena itu, kita mulai bisa berkomunikasi, bersosialisasi, berpikir, dan bersikap. Selanjutnya, remaja, berumur 12 sampai 19 tahun. Setelah mengalami masa anak-anak, kita akan memasuki masa remaja namanya. Saat masa remaja, ditandai dengan sudahnya berusia belasan tahun. Pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan penting. Masa-masa ini bisa kita sebut masa pubertas. Selanjutnya, tahap dewasa, mana umur 20-50 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan manusia sudah sampai pada puncaknya. Pada orang dewasa, kerja otaknya berfungsi amat baik, sehingga dapat memutuskan dan melaksanakan pilihan terbaik dalam hidup. Dan biasanya kita sudah memiliki bentuk tubuh yang tetap dan pertumbuhan tinggi badan yang terhenti. Yang terakhir ada lanjut usia, di mana umurnya lebih dari 50 tahun. Pada masa ini merupakan masa akhir dari perkembangan manusia. Pada masa lanjut usia atau masa tua, inilah kemampuan organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan. Gerakan mulai lebih lambat dan lebih mudah lelah. Kulit juga menjadi mengerut, dan selanjutnya siklus pertumbuhan hewan.
Ada 3 macam siklus pertumbuhan hewan. Yang pertama, tidak mengalami metamorfosis. Dan yang kedua, mengalami metamorfosis sempurna. Dan yang ketiga, metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, tidak mengalami metamorfosis. Mana siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah siklus yang bermula dari lahir atau menetas, berkembang menjadi anak dan dewasa, tapi bentuknya sama. Contohnya ada kucing, anjing, ayam, dan lain-lain. Selanjutnya, yang mengalami metamorfosis sempurna, di mana siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk, di mana siklus metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva, pupa atau kepompong, lalu menjadi dewasa. Contohnya ada pada nyamuk dan kupu-kupu. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna, di mana metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan, tapi tidak memasuki pupa. Jadi fasenya dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa. Contohnya ada belalang dan kecoa. Selanjutnya siklus pertumbuhan pada tumbuhan. Terdapat 3 daur hidup tumbuhan. Yang pertama, daur hidup menggunakan biji. Yang kedua, daur hidup menggunakan tunas. Yang ketiga, ada daur hidup menggunakan umbi. Yang pertama, daur hidup menggunakan biji, di mana buah berkembang biak dengan biji, dan biji terdapat di dalam buah. Ketika biji ditanam, akan tumbuh tunas. Selanjutnya, tumbuh menjadi pohon kecil, tumbuh menjadi pohon mangga besar, berbunga, dan berbuah. Contohnya pada apel, mangga, dan alpukat. Yang kedua, daur hidup menggunakan tunas, di mana daur hidup menggunakan tunas pun dibagi menjadi 2, ada tunas akar dan tunas daun. Tunas akar artinya tumbuhan kecil yang tumbuh di samping tumbuhan induknya, dan tunas daun artinya tumbuhan kecil yang tumbuh di atas daun dari induknya. Nah, daur hidup menggunakan tunas akar, di mana tunas yang tumbuh kecil yang tumbuh di samping tumbuhan induknya, seperti saat pohon pisang sudah besar, maka akan tumbuh tunas-tunas kecil di samping pohon pisang. Selanjutnya ada daur hidup menggunakan tunas daun, di mana contoh tumbuhan yang menggunakan daur hidup tunas daun adalah cocor bebek, di mana tunas daun adalah tumbuhan kecil yang tumbuh di atas daun dari induknya. Saat cocor bebek sudah besar, kemudian daunnya jatuh ke tanah, maka akan tumbuh tunas-tunas kecil di atas daun cocor bebek tersebut. Daur hidup menggunakan umbi. Daur hidup menggunakan umbi juga dibagi menjadi 3 cara, di antara lain adalah umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis merupakan lapisan daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Dan umbi batang, bagian batangnya akan mengembung dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya ada kentang, ubi jalar, dan bengkoang. Selanjutnya ada umbi akar, di mana bagian akarnya akan menggembung dan berfungsi sebagai cadangan makanan juga. Contohnya ada wortel dan singkong. Nah, setelah kalian mendengarkan siklus pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan, sekarang kita akan melakukan games kecil-kecilan. Games ini bernama Active Learning True or False. Sebelumnya, strategi Active Learning True or False merupakan kegiatan kerjasama yang mengharuskan siswa untuk berpartisipasi secara langsung ke dalam materi. Teknik ini mengajak siswa agar bisa mengungkapkan salah atau benar pada sebuah pernyataan yang telah disiapkan guru. Saya akan membacakan peraturan games true or false. Yang pertama, permainan ini hanya dapat menyebutkan kata true, di mana artinya benar, atau false, salah, dari pernyataan yang disiapkan. Yang kedua, siswa dapat mengamati dan memahami terlebih dahulu pernyataan yang ditampilkan di PowerPoint. Sebelum menjawab pernyataan ini, benar atau salah, siswa diberi waktu 2 menit untuk memahami pernyataan yang ditampilkan. Jadi nanti jika ada suatu pernyataan, Ibu akan memberikan 2 menit untuk kalian memikirkan apakah pernyataan yang Ibu tampilkan itu benar atau salah. Dan yang keempat, siswa yang ingin menjawab dapat menyalakan mikrofon pada ruang Google Meet atau Zoom kita. Yang kelima, serta langsung bisa menyampaikan jawabannya true atau false pada pernyataan yang ditampilkan beserta alasan mengapa kalian memilih true atau false.
Sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait games yang akan kita laksanakan? Baik, jika tidak ada, kita akan mulai dari soal pertama ya. Oke, soal pertama, true atau false? Pada siklus pertumbuhan pada manusia, urutan siklus diawali dengan lahirnya seorang bayi. Coba siapa yang mau jawab? Ya, Bu. Ya, silakan Selen. Apa Itu jawabannya? benar, Bu. Benar artinya true ya. Ya. Coba kita lihat ya jawabannya. Coba Selen, apa alasannya memilih true? Karena itu pertumbuhan pada manusia itu dari bayi, terus anak-anak, remaja, dewasa, terus baru lanjut usia atau lansia. Oke, coba ya kita lihat jawabannya. Ya, benar ya jawabannya itu true, di mana benar. Di mana pertumbuhan pada manusia dimulai dari bayi, selanjutnya anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Oke, nomor 2. True atau false, kucing termasuk dalam siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Siapa yang mau jawab nomor 2? False, Bu. Karena kayaknya kucing itu mengalami metamorfosis sempurna deh, Bu. Oke, coba kita lihat jawabannya ya, apakah false atau true? Wah, kurang tepat ya jawabannya ini true, karena kucing termasuk dalam siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Karena kucing hanya mengalami perubahan ukuran saja, yaitu menjadi lebih besar. Oke, nanti dicoba lagi ya di soal selanjutnya. Coba nomor 3. True or false, pengertian dari metamorfosis sempurna, di mana siklus yang bermula dari lahir atau menetas, berkembang menjadi anak dan dewasa. Jadi, hewan hanya mengalami perubahan ukuran saja, yaitu menjadi lebih besar. Coba siapa yang mau jawab? Salah, Bu. False. False. Coba kita lihat, apa alasannya kamu bisa menjawab false? Karena bentuk hewan yang ini tuh dimulai dari fase telur, larva, atau kepompong, terus jadi dewasa. Oke, coba kita cek ya jawabannya. Oke, ternyata benar ya, false. Di mana metamorfosis sempurna, itu perubahannya bentuk hewan itu mulai dari fase telur, larva, pupa atau kepompong, terus menjadi dewasa. Oke, dilanjutkan nomor 4. True or false? Tumbuhan memiliki daur hidup yang berbeda-beda, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia. True or false ya? Ada yang tahu? False, Bu. Salah. Salah. Apa tuh alasannya? Karena tumbuhan itu kan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Ada daur hidup yang menggunakan umbi, biji, terus tunas. Oh, oke. Coba kita cek ya jawabannya. Baik, ternyata jawabannya benar. Salah pernyataan ini. Di mana tumbuhan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan biji, tunas, dan umbi. Oke, kita lanjut nomor 5. Benar atau salah? Setelah mengalami masa anak-anak, kita akan memasuki masa remaja. Benar atau salah ya? Ada yang ingin menjawab? Benar deh, Bu. Apa alasannya? Mas, emang dari anak-anak nggak selanjutnya bayi gitu? Atau langsung lanjut usia? Enggak dong. Kan pertumbuhan manusia itu kan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, baru deh lansia. Oke, coba kita cek ya jawabannya. Oke, ternyata jawabannya benar. Pertumbuhan pada manusia dimulai dari bayi, selanjutnya anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Kita lanjut soal nomor 6 ya. Benar atau salah? Metamorfosis tidak sempurna adalah fase bentuk hewan, tapi tidak memasuki fase pupa. Contohnya jangkrik, kecoa, dan belalang. Coba ada yang mau jawab?
Benar atau salah ya? False, Bu. False. Ada alasannya? Apa kita lanjut? Ibu kunci ya, jawabannya false. Coba kita lihat. Wah, jawabannya true. Mohon maaf sekali ya. Jadi metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan tapi tidak memasuki fase pupa. Jadi fase yang dimulai itu dari telur, kemudian menjadi nimfa atau lalu menjadi dewasa. Mohon maaf ya, kita bisa lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, nomor 7. True or false? Siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah siklus yang bermula dari lahir atau menetas, perkembangan menjadi anak dan dewasa, tapi bentuknya sama, hanya mengalami perubahan ukuran saja, yaitu menjadi lebih besar. Ada yang tahu ini true atau false? True, Bu. Ada alasannya kenapa true? Karena siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis itu siklus yang bermula dari lahir atau menetas berkembang menjadi anak dan dewasa. Tapi bentuknya itu sama. Oke, coba ya. Ibu lihat dulu jawabannya. Oke, ternyata true. Pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami metamorfosis, ciri khasnya adalah hewan hanya mengalami perubahan bentuk ukuran saja, yaitu menjadi lebih besar. Oke, benar ya berarti kita lanjut ke soal nomor 8. Benar atau salah, metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva, pupa, lalu menjadi dewasa. Benar atau salah ya? Benar, Bu. Oke, kita lihat deh jawabannya. Oke, ternyata benar. True. Gaur hidup hewan yang melewati masa pupa itu mulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Kita lanjut nomor 9 ya. Benar atau salah? True or false? Urutan siklus tumbuhan dengan biji, biji terdapat di dalam buah. Ketika biji ditanam akan tumbuh tunas, tumbuh menjadi anak remaja, tumbuh menjadi dewasa, tumbuh menjadi lansia. True atau false ya, siklus pertumbuhan biji? False. Apa tadi jawabannya? False, Bu. False. Kita lihat ya. Oke, ternyata benar ya. Jawabannya false. Salah pernyataan ini. Karena biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tunas, lalu menjadi pohon, lalu menjadi pohon besar, berbunga, dan berbuah. Jadi tumbuhan itu tidak melewati fase anak remaja, fase dewasa, atau lansia. Oke, soal terakhir. Benar atau salah pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan? Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Benar atau salah ya? Benar, Bu. Kan kalau misalnya makanan yang baik itu pasti itu sehat sama bergizi. Oke, makasih ya udah berani jawab. Kita lihat jawabannya. Oke, ternyata jawabannya benar. Karena makanan sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dari makanan kita mendapatkan energi untuk menjalankan fungsi tubuh dan bahan penyusun tubuh. Baik, kita sudah melaksanakan game singkat ini. Sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran kali ini. Sekarang kita akan bersama-sama membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Yang pertama, apa saja makhluk hidup yang kamu tahu? Coba, siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa saja? Manusia. Manusia? Hewan? Manusia, hewan, dan? Tumbuhan. Oke, benar sekali ya jawabannya. Oke, kita lanjutkan nomor 2 ya. Apa saja siklus pertumbuhan manusia? Coba siapa yang tahu?
Siklus pada manusia itu dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, baru di lansia. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Kita lanjutkan nomor 3. Apa saja macam siklus pertumbuhan hewan? Ayo, siapa yang ingat tadi? Ada berapa sih macam siklus pertumbuhan hewan? Tidak mengalami metamorfosis, terus juga nggak sempurna, terus Sempurna. ada juga yang mengalami metamorfosis sempurna. Oke, benar sekali ya. Berarti ada 3 macam siklus pertumbuhan hewan. Oke, yang terakhir, apa saja macam-macam siklus pertumbuhan tumbuhan? Ada biji, tunas, sama umbi. Oke, benar. Ternyata ada 3 macam juga nih siklus pertumbuhan tumbuhan. Ada biji, umbi, dan tunas. Oke, selanjutnya saya ingin mendengarkan pesan dan pesan terkait dengan games pembelajaran active learning tipe true or false yang telah kita laksanakan bersama-sama. Ayo, mulai dari siapa nih? Menurut kalian pembelajaran ini gimana sih? Di PDF, soal di PDF. Seru banget, Bu. Seru main, terus belajar-belajar gitu. Besok main games lagi ya, Bu. Baik, Ibu ikut senang nih kalau kalian memberikan respon yang baik terkait games pembelajaran active learning tipe true or false ini. Semoga di lain waktu kita bisa main games ini lagi ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kalian membuat poster dan keterangan yang mengenai siklus pertumbuhan manusia, hewan, dan tumbuhan. Poster dibuat di kertas HVS A4 dan diwarnai sekreativitas mungkin dan dikumpulkan di Google Form yang disediakan. Untuk pengumpulan tugas satu minggu dimulai hari ini, saya tunggu sampai pukul 12 malam. Baik, dan pembagian tugas poster, siklus pertumbuhan manusia dari absen nomor 1 sampai 10, siklus pertumbuhan hewan absen nomor 11 sampai 20, terus siklus atau daur hidup tumbuhan absen nomor 21 sampai 30. Nah, ini merupakan contoh-contoh jika kalian ingin membuat poster. Ini ada contoh siklus pertumbuhan manusia, ini ada contoh siklus pertumbuhan hewan. Hewannya berupa ikan dari telur menjadi ikan kecil dan menjadi ikan besar. Selanjutnya ini siklus pertumbuhan tumbuhan. Nah, untuk pengumpulan tugas satu minggu dimulai hari ini, saya tunggu sampai pukul 12 satu minggu selanjutnya. Baik, jika seperti itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, jika Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada masukan, bisa langsung disampaikan pada Ibu. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya di Google Form sesuai waktu yang telah kita sepakati. Nah, sudah banyak sekali ya hal baru yang sudah kita pelajari. Ada pertanyaan tidak ya? Jika ada, bisa disampaikan kepada Ibu secara langsung lewat WA Group atau WhatsApp pribadi. Nanti Ibu akan menjawab dengan sepenuh hati. Dan Bu Guru juga akan memberikan video pendukung untuk pembelajaran kali ini di WA Group ya, nanti Ibu kirim. Jangan lupa disimak. Akhirnya sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Atas perhatian anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Baik, untuk menutup pembelajaran dan pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih semua, tetap semangat belajar, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker. Jika ingin berpergian, sampai jumpa kembali.